Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yafutu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah, alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini yang sangat kita hargai dan kita muliakan, tolabul ilmi pada grup 2. Teringat kita kembali bagaimana kita berjuang dan bermujahadah, berusaha untuk bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Ternyata Allah membukakan diri, jangankan dekat, kalau engkau dekat akan bersentuhan, engkau bersentuhan akan syirik, tapi menyatulah kepada wujud yang tidak bersekutu denganku. Alhamdulillah jamaah sekalian, rupanya di dalam hal sifat menyatu kepada Allah ini melalui sebuah aturan yang Dia tetapkan. Apa aturan yang Dia jadikan? Dijadikannya diri-diri batin yang akan bisa menyatu kepadanya. Inilah yang dikatakan dengan naf atau diri. Naf ini adalah aku fa-nya batin, jadi batinku. Diri-diri batin inilah yang sangat menjadi tajalli kita kepada Allah. Tolong audionya. Diri-diri batin inilah yang akan menjadi yang halal, yang dihalalkan oleh Allah untuk menyatu kepadanya. Banyak diri batin yang Dia jadikan, yang tujuannya apa? Tujuannya bisa dia bersifat kepada dirinya sendiri agar dia bisa mengijabah apa yang diinginkan oleh umatnya. Dalam hal ini ada hidup dalam hidup, ada hidup dalam kehidupan, kehidupan ada dalam hidup. Nah, inilah dinamakan hayat. Ternyata dalam hidup ini bukannya kita aja yang hidup, rupanya ada kehidupan.
Dikatakan kehidupan adalah sesuatu yang bernapas, dikatakan hidup adalah sesuatu yang disebut napas. Napas bukanlah bernapas, tapi bernapas kepada napas adalah makhluk. Bagaimana dikatakan yang bernapas, kullu nafsin za'iqatul maut, yang diberi nyawa akan mati dan nyawa tidak akan pernah mati. Inna lillahi markazi, zat yang kecil kekal berpindah-pindah. Dalam hal ini, dalam kita telah mempelajari empat batin Allah dalam diri akan bertajalli kepada sifat. Dari awal kita telah belajar batin Allah dalam makom fizzat menuju awal diri yang bersifat jasad, tubuh lahu daripada diri Allah. Yang kedua, kita telah bertajalli kepada diri batin dinamakan siril ashar. Siril ashar itu adalah jalan kebatinan, jalan-jalan batin bagi Allah. Dan itu juga kita sudah mempelajari napas tanapas ampas nupus. Sekarang untuk mendapatkan tingkatan berikut perjalanan rohani menuju alam sifat, maka batin yang empat itu bersifat kembali kepada dirinya sendiri, sehingga terjadilah sebuah kehendak dari Rasulullah yang pernah dia sampaikan kepada Allah. Ya Allah, kumpulkanlah diri-diri batinmu itu ya Allah menjadi satu, agar mempermudah tajalli umatku menujumu ya Allah. Akhirnya Allah jadikan diri yang satu bernama nafsiyah. Ini adalah diri yang dihimpun dari semua diri-diri batin menjadi satu diri, dinamakan diri nafsiyah atau diri pentajalli batin, diri rahasia atau diri batin. Dalam mendirikan diri batin tadi, wajiblah kita melaksanakan tajalli, bagaimana memberangkatkan empat kodrat batin Allah menuju kodrat sifatnya. Empat batin Allah, napas, tanapas, ampas dan nupus, dijadikan satu diri bernama nafsiyah. Bagaimana kita bisa memberangkatkan yang akan beranazir pada diri anasir? Contohnya apa? Kalau nanti dianazirkan kepada penglihatan, pendengaran, penciuman dan perkataan, maka dia akan menjadi kodrat napas, tanapas, ampas dan nupus. Batin-batinnya wajib bertajalli ke kodrat yang empat tersebut. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan tajalli diri setelah batin itu masuk ke dalam kolbi dan mendirikan hayat. Mendirikan hayat dalam arti kata adalah menjadi wujud diri. Nah, wujud diri inilah yang melahirkan batin yang empat tadi, memasuki anazirnya empat, sehingga batin di luar, batin di dalam. Apa yang dikatakan batin di luar, batin di dalam? Itu yang dikatakan dengan melihat yang satu kepada yang banyak. Melihat yang banyak itu adalah satu. Syahudul fil kasrah wal ba'dah, syahudul wa'dah fil kasrah. Inilah yang dikatakan bagaimana bisanya zahir melihat yang batin, batin melihat yang zahir. Inilah yang akan menjadi suatu ketetapan yang dikatakan suluhud dahir. Inilah pandangan hubungan batin yang dinamakan tingkat solat. Ini yang dikatakan salatul fil do'imah dan salatul fil do'imun. Kalau do'imun lenyap batin dalam batin, melihat batin dengan batin, sujud batin, semuanya batin. Ini namanya do'imun. Tapi kalau do'im itu adalah luputnya jiwa ke dalam batin, ke dalam nyawa, luput nyawa ke dalam batin. Itu beda do'imnya. Dalam pelajaran perpindahan antara empat kodrat batin Allah dalam diri bersifat kepada diri yang bagaimana dia bersifat dengan bertajallinya tadi, maka di tajalli ini diajarkan setelah season kedua nanti. Dalam hal ini, bagaimana kita mendapatkan marwah itu, harus kita selamatkan sebuah kehidupan menjadi yang hidup. Mana kehidupan? Itulah tubuh yang memiliki ruh, yang nasibnya disebut dengan takdir, yang kehidupan dan hidupnya disebut kehidupan. Nah, kalau kehidupan itu menyatu tubuh dengan ruh, itu namanya sifatnya adalah masni. Jadi kalau masna itu adalah sebutan. Jadi bukan kodrat umat tetapi sebuah sebutan. Apa sebutannya? Oh, itu ayam.
oh itu orang, ya, oh itu kambing, oh itu manusia. Nah hanya itu saja. Nah ini kalau kita tidak cepat mendapatkan tajalli diri, menjadi diri nafsiyah. Jadi kalau orang yang punya diri dengan orang yang punya ruh itu beda. Kalau ruh itu adalah hayatnya yang bersifat, kodratnya adalah makhluk. Nah ini yang dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Yang diberi nyawa itu pasti akan mati, tapi nyawa tidak akan pernah mati. Itulah napas, ya, itulah napas atau naf. Naf itu nama, napas itu nama batin Allah. Jadi napas itu nama batin Allah. Jadi pada jemaah sekalian, inilah yang dikatakan sifat sirul asrar. Sirul asrar ini adalah masih dalam makom rahasia, tapi menuju ghaibul ghuyub. Ghaibul ghuyub ini adalah makom batin yang dinyatakan. Jadi di saat batin ini sudah mulai bertajalli untuk dinyatakan, maka ini akan berkolaborasi dengan yang dikatakan wujud sifat 20-nya Allah. Bersifat 20 Allah dalam diri nanti akan mewujud kepada nafsiyah dan salbiyahnya. Ke sana rentetan daripada kajian batin Allah yang 4 ini menuju makom Rasul yang 4 di Wadi Mani Manikam, dan melihat merujuk kepada hayatnya Allah 4 nur, yaitu nur Nurullah, Nur Muhammad, Nurha Allah, pusaka kodrat dari Adam, air, api, angin dan tanah di alam, kulit, daging, urat dan tulang di tubuh, dan di Wadi Mani Manika 4 zat Allah pada tubuh Muhammad dan 4 batin pada dirinya Allah. Itu yang dikatakan napas, ampas, nupus, tanapas. Jadi dengan perpindahan adanya wujud sir batinnya Allah merasuk ke dalam kodrat kemanusiaan, itu namanya bersifat. Kalau dia sudah bersifat, maka disinilah kita mengalami suatu hubungan yang dikatakan dengan hakul doim, yaitu hubungan diri batin. Kalau sudah berhubungan batin diri ini dengan Allah, nah ini namanya syuhudul doim. Nah ini syuhudul hak. Bagaimana diri ini menjadi diri yang hak. Diri yang hak itu apa? Diri yang hak di luar, haknya di dalam. Nah diri hak yang di dalam itulah syuhudul kasrofil wa'dah. Bagaimana kita melihat yang banyak itu adalah satu, menatap ke yang satu itu adalah banyak. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Tidak ada perbedaan lagi antara kodrat-kodrat yang di dalam dengan yang di luar. Berarti kalau sudah tidak ada perbedaan, tingkat ininya sudah bagus. Tentu dengan kita menjalankan 3 syarat. Pertama adalah berdirinya kodrat batin pada markubah kita. Yang kedua mengalami masa kuas fil kawas. Kuas fil kawas itu apa? Kita sudah bisa melihat dan melihat ukuran yang banyak itu satu. Jadi pandangan, pecah pandangan. Pecah pandangan itu artinya pecah wajah. Pecah wajah itu tidak membedakan atau tidak merasa banyak, sesungguhnya yang banyak itu adalah wujudnya satu. Nah yang ketiga baru syuhudul hak, baru kita merasakan diri. Kalau sekarang mungkin diri itu belum ada, yang ada tubuh dengan ruh. Nah kalau tubuh dengan ruh, nah itu sifatnya adalah ma'asna. Ma'asna itu adalah sebutan aja. Jadi untuk menghindari kodrat manusia ini terjangkit kepada kodrat hewan atau makhluk, maka Allah datangkan diri kepada diri kita, naf. Jadi yang tidak ada diri Allah di dalam dirinya, dia belum dikatakan umatnya Allah. Kalau memang dia umatnya Allah, mana dirinya? Nah inilah yang harus dia buktikan. Mana dirinya yang berkodrat diri? Kalau hanya berkodrat hidup dalam makom ruh, berkodrat jasad dalam makom tubuh, itu sama artinya dengan hidup, kehidupan.
kalau kehidupan tidak ada makhluk, kehidupan itu adalah suatu hayat saja, tetapi yang diminta oleh Allah adalah menjadi kodrat yang hidup. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, inilah saatnya kalau kita sudah ingin mendapatkan hakikat yang sebenarnya, bagaimana kita mengalami proses dari perpindahan batin kepada sifat tadi, barulah awal kehidupan Muhammad itu terjadi. Barulah terjadi kehidupan awal Muhammad yang disebut dengan hakul doim. Tetapi yang diharapkan oleh Allah, hidup yang kodrat itu adalah kehidupan ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu artinya asal muasal semua hidup. Asal muasal semua ini terjadi adalah diri yang di dalamnya ada diri nafsiyah, yang kodrat Tuhannya berkodrat salbiyah dan bersifat Tuhannya dalam maknawiyah. Gini, kalau kita sudah mengalami proses batin tersebut, maka tidak ada berubah luar dengan dalam. Inilah yang akan dihidupkan dalam pandangan, sehingga terjadilah apa yang dikatakan syuhudul kasroh fil wa'dah dan syuhudul wa'dah fil kasroti. Insyaallah tidak ada perbedaan. Kalau kita melihat keluar, apa yang kita lihat adalah kita mengingat yang ada di dalam. Dan apabila kita melihat di dalam, masanya kita ingat yang di luar itu adalah yang di dalam. Ini adalah setelah bertajali batin itu ke dalam diri kita dan merasuk ke an-nazir diri alam ini, ke an-nazir mata, pandangan, telinga, perkataan dan penciuman, sudah masuk batin yang empat, maka bertajalilah dia, maka kita akan merasakan nikmatnya melihat wujudnya sendiri, nikmatnya melihat diri sendiri, bukan melihat orang lain. Kalau sekarang karena batin Allah itu belum hidup di dalam diri kita, kita melihat orang itu kayak melihat orang lain. Ini karena batin itu belum ada, diri naf itu belum ada, jadi kemampuan itu belum punya. Nanti setelah bertajali dia, di situ kita baru punya. Karena sekarang boleh kita hidup, tapi belum tentu hidup itu adalah diri. Nah, nanti akan digeser kepada pemahaman dan akan diajarkan cara memanggilnya pada tayangan season kedua nanti, insya Allah. Baik jamaah, mari kita adakan muzakarahnya. Saya sampaikan suruh muzakaratun fil jami'at rahimakumullah. Jamaah menjawab la ilaha illallah wallahu akbar. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan para jemaah sekalian untuk bertanya, juru tablignya memimpin pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya, Buya. Amin, insyaallah. Insyaallah. Baik, terima kasih Buya atas tausiahnya. Alhamdulillah Buya sudah membuka tentang hal yang baru. Insyaallah. Sudah dijelaskan. Alhamdulillah dan terima kasih Buya. Oleh karena itu kepada saudaraku semua, silakan untuk menanyakan kepada Buya yang berkaitan yang barusan dijelaskan oleh Buya. Baik, terima kasih Pak Imam Ridho, silakan memulai untuk bertanya kepada Buya. Terima kasih Pak Juru Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, season kedua Buya masih tetap cerah ini, Buya. Insyaallah. Selalu sehat walafiat. Insyaallah. Amin, insyaallah. Amin. Amin.
berkaitan dengan paparan Buya tadi yang menyatakan gimana kalau sudah kita melihat yang banyak, mengingat sesuatu, kemudian melihat yang di dalam, kita mengingat yang di luar, atau sudul wahdah bil kasrah dan sudul kasrah bil wahdah. Berkaitan dengan itu Buya, kan ada sholat daimun dan suhudul daimun dan suhudul hak atau suhudul daim. Ini prosesnya apakah kita melatih daimun dulu baru ke daim, apa bagaimana Buya, mohon penjelasan. Iya, awalnya itu kan dia bersifat dulu. Kalau dia bersifat itu lebih menuju ma'ul hayat terlebih dahulu. Apa ma'ul hayatnya? Yaitu penguasa yang semua yang hidup, menguasai semua yang hidup, baik dari segi kekuatan, kekuasaan, dia yang menguasai, Rabbnya dulu gitu. Anak itu sudah bersifat hakul doim dulu, mendirikan diri batin dulu. Nah, setelah hakul doimnya bagus, nah dilihat selahu doimnya nanti hubungannya. Nah, hubungan hakul doim ini dilihat seluruh doimnya, seluruh doimnya berhubungan denganku, berhubungan batin denganku. Ini lancar nggak pandangannya? Nah, setelah lancar pandangannya, melihat yang di dalam itu di luar, melihat yang di luar di dalam, dan dia selalu tersenyum dengan rahasia itu, akhirnya menjiwa. Setelah menjiwa, baru terlihat salahu doimnya sudah mulai bagus. Hubungan batin denganku, nah, hubungan batinku, hubungan batin yang di dalam, yang tidak terlihat dengan yang terlihat di luar itu sudah mulai bagus. Nah, itu baru salahu doim. Nah, semakin hari semakin membaik hubungan batin itu kalau selalu dia melihat. Padahal di Ma'arid 23, surat Al-Ma'arid 23 itu Allah menyatakan itu kamu sudah dapat sholatnya loh, ya. Nah, kenapa? Yang berhubungan batin denganku akan pasti mendapatkan sholat. Berarti itulah yang diangkat ke sholatul daimah. Nah, doimun, awalnya dia doimun dan dia akan menjadi doim. Sholatul doim, awalnya doimun dulu, doimun, berhubungan batin dulu. Nanti baru hubungan doim. Nah, hubungan doim ini barulah dia menenggelamkan jiwa ke dalam nyawa, nyawa tenggelam ke dalam batin. Maka hiduplah diri batin di alam batin. Inilah ini itu. Dan ini akan terjadinya nanti di pecahan sifat 20. Gitu. Setelah sifat 20-nya Allah, bersifat 20 Allah dalam diri, terbagi 3 sifat 20, nanti akan berkaitan dengan salbiyah, nafsiyah dengan manawiyah. Nah, di sini baru muncul agama, baru ada din. Nah, kalau tadi kan masih bersifat tauhidnya, pertama Isatullah, yang kedua tauhid sirnya, yang ketiga tauhid sifatullah. Nah, ini yang sifatullahnya. Nah, bersifatnya Allah dengan ghaibul ghuyub, yaitu menyatakan yang batin itu lebih nyata, ghuyub lebih nyata. Semakin maju dia lebih nyata. Nah, macam tuh. Paham? Pencerahannya tambah jelas Buya. Nah, terkait ini Buya, jadi setelah kita daimun kemudian ke sodul daim, maka dalam proses ini Buya sampaikan tadi, ketika sudah pemahamannya tentang diri nafsiyah, salbiyah dan makna sifat 20,
maka akan mewujudkan sudul hak ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Pasti ke situ dia. Iya. Diri yang satu. Iya, siap. Itu pasti ke situ arahnya. Cuma nanti setelah batasan-batasan haknya Allah dan haknya diri itu. Kalau haknya diri dengan haknya Allah itu, kalau haknya diri bersifat pada manawiyah, haknya Allah bersifat pada nafsiyah, kan gitu. Nah, sekarang kita untuk mewujudkan itu tadi harus tahu tajalli-tajallinya dulu. Kenapa Allah tidak menyerahkan salbiyah itu? Ada apa sebetulnya? Dan apa fungsi nafsiyah berada di antara manawiyah dengan salbiyah? Nah, ini titik tiga akan dibawa ke dalam jantung, makom batin. Apa yang ada di atas jantung, apa yang ada dalam jantung, dan apa yang ada di bawah jantung, merujuk kepada tiga titik dalam alif. Makanya dia nanti begitu dia menyatakan manawiyahnya, dia akan melihat bertajalli di atas jantung menuju qudsi, bawah jantung menuju aras, dan yang di dalam jantung menuju di antara keduanya. Nah, ini nafsiyah tadi. Kalau enggak sekarang kita tidak akan mengerti bagaimana yang dikatakan bertajalli tadi di sifat. Gitu, nanti sampai begitu itu. Insyaallah ya. Luar biasa penjelasan ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkahnya Bu ya. Amin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Ridho telah membuka lebih jelas lagi ini tadi dengan pertanyaan Pak Imam Ridho tadi. Baik, kita lanjutkan ke Pak Imam Absad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu ya selalu sehat Bu ya. Insyaallah. Ini tadi tentang suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroti Bu ya. Ya, kita melihat Allah pada diri kita dan pada diri orang lain itu penjelasannya seperti apa Bu ya? Kita sekarang ini tidak mengatakan melihat Allah, tetapi melihat batin, diri batin, ya, diri batin di luar dan di dalam. Nah, di luar itu dia kasroh, di dalam ini dia adalah wa'dah, ya. Jadi ini adalah tajalli nafsiyah salbiyah juga sebetulnya. Ya, bagaimana nafsiyah ini bisa berlaku adil terhadap apa yang dia lihat di dalam dan di luar, kan gitu. Nah, jadi dengan kita membiasakan sehingga terjadilah khawas fil khawas tadi, artinya terbiasa melihat yang banyak itu karena yang satu, melihat yang satu, ya. Akhirnya sampai kita mencapai derajat khawas fil khawas tadi, gitu. Nggak aneh buat kita itu. Tapi kalau dia belum hadir, belum kita tajallikan, ini agak sedikit mempersulit atau agak kesulitan kita, karena masih ada campur akal. Nanti setelah ini bertajalli, diajarkan pada waktu session kedua nanti, ini baru kita bisa. Kenapa? Kalau kita mengkaji tajalli Allah ini kan sifatnya takaruh. Takaruh ini adalah memperjalankan. Hukumnya adalah tadzakur. Tadzakur hanya menyaksikan, tidak bisa untuk berbuat lain. Nah gitu. Jadi kalau kita menyaksikan sifat-sifat batin yang di dalam diri dengan batin yang di luar diri, itu kalau setelah kita terbiasa dengan kita hadirkan nanti,
Maka ini Allah sudah mengatakan bahwasanya kita ini sudah mendapatkan hubungan batin yang dinamakan sholahudaim, yaitu berhubungan batin dengan Allah, dan derajatnya adalah solat. Nah, kalau ini sudah terangkat derajatnya dan berkekekalan, ini yang dikatakan solat doim. Nah, tapi sekarang ini yang diminta oleh Allah kan bagaimana terjadi sholatul doimun, bagaimana berhubungan batin dulu sehingga kita sudah terbiasa. Kalau melihat yang banyak kita digoda. Mampu kamu nggak bilang banyak apa enggak ini? Oh enggak. Dia itu menandakan ketuhanannya, dia memperlihatkan batin-batinnya. Ya. Nah, kita melihat tapi kita merasa mau diperlihatkan batin-batinnya. Alhamdulillah ya Allah, aku telah menyaksikan dan melihat dan menatapmu. Nah, jadi sejauh mana kita sudah mendapatkan sir itu? Nah gitu awal, tahap awal begitu dulu. Nanti dia baru dicairkan di nafsiyah. Nah gitu, di nafsiyah. Sekarang diri nafsiyah ini kan belum ada karena kita belum ambil. Nanti kalau kita sudah ambil di markubah baru masuk ke kolbi, baru berdiri dia nanti. Gitu. Harus melalui tajalinya, paham? Insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Silakan jamaah yang mau menanyakan tentang hal yang disampaikan Buya tadi. Baik, sebelum sambil menunggu teman-teman Buya, kami mohon dijelaskan sedikit tentang khawasul fil khawas tadi Buya. Saya kok ketinggalan tadi memperhatikannya. Khawas fil khawas itu adalah yang disebut dengan pecah wajah. Bukan banyak wajah, cuma pecah wajah itu. Padahal wajah itu satu namanya wajihiyah atau wajah batin. Nah, wajihiyah, hiya, ya, wajah batin. Nah, pecah wajah. Nah ini nih yang dikatakan pecah wajah, kita enggak melihat banyak, tapi wajah yang satu ini batinnya banyak. Nah gitu. Kalau memang belum masuk, belum kita tajalikan ampas napas nufus tadi ke dalam, masuk ke anazir, masuk ke mulut, masuk ke hidung, masuk ke telinga, masuk ke mata, dan berdiri-diri nafsiyah tadi dengan satu tarikan, memang kita tidak bisa memaksakan pandangan, paling hanya getaran. Tapi kalau sudah dia bermarkas dengan syarat-syarat yang di dalam, nanti gejolaknya akan diikuti dan selalu kita dididik untuk melakukan hubungan batin yang dikatakan sholahul dhaim tadi. Paham? Insya Allah Buya. Ya, terima kasih. Dengan demikian maka lebih jelas lagi tentang apa yang dimaksud dengan khawasul fil khawas. Ya, baik. Barangkali ada yang bertanya sebelum ditutup oleh Buya? Baik, nanti 10 menit lagi saya akan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.